para sahabat GKI dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam sapaan Gembala GKI. Saya, Pendeta Emeritus Daniel Susanto dari GKI Menteng, Jakarta. Salam bagi saudara-saudara sekalian. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh dipertemukan dalam acara sapaan GKI, di mana kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkan firman Tuhan ini, merefleksikan firman Tuhan ini bagi kehidupan kami. Tolonglah kami, mampukanlah kami, biarlah kiranya dengan bantuan Roh Kudus kami mampu mendapatkan makanan rohani yang bermakna bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, saya akan membacakan 2 ayat yang akan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini, yaitu Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang kami kasihi, ada sebuah dongeng kuno tentang 3 dewa yang sama-sama ingin menguasai hidup manusia. Pada suatu hari mereka bertengkar. Mereka adalah dewa tertinggi, Dewi Bumi, dan Dewi Kuatir. Mereka berebut sama-sama ingin menguasai hidup manusia. Karena perebutan tidak mendatangkan hasil, akhirnya mereka membuat kesepakatan. Dewi Bumi akan mendapatkan tubuh manusia setelah manusia mati. Dewa tertinggi akan menerima nyawa manusia setelah manusia mati. Dan Dewi Kuatir, dia akan menguasai badan dan jiwa manusia selama manusia masih hidup di dunia ini. Dongeng ini hanya sekedar dongeng saja, saudara-saudaraku. Kita tidak percaya akan dewa-dewi seperti itu. Tapi melalui dongeng ini ingin ditunjukkan bahwa hidup manusia di dunia ini memang sering dikuasai oleh rasa takut, khawatir. Seakan-akan ada kuasa yang mempengaruhi orang untuk menjadi khawatir. Padahal sesungguhnya tidak ada dewa-dewa seperti itu. Saudara-saudara yang kami kasihi, manusia bisa khawatir karena manusia adalah makhluk Tuhan yang terbatas. Terbatas apanya? Fisiknya terbatas, kemampuannya terbatas, pikirannya terbatas, dan seterusnya. Manusia tidak bisa melakukan semua yang ia ingin lakukan. Berbagai hambatan dan kegagalan bisa saja ia temui. Karena apa? Karena keterbatasannya itu. Khawatir adalah rasa takut yang gak jelas, tetapi terasa sangat kuat. Sebagai contoh, ada orang yang khawatir kalau anaknya terlambat pulang sekolah. Ia takut kalau anaknya mengalami kecelakaan. Ada yang khawatir kalau terkena kanker. Belum udah berpikir, nanti kalau mati bagaimana?
Ada orang yang khawatir kalau harus pulang kantor sendirian dengan transportasi umum. Orang ini takut kalau ditodong atau dijamret dalam angkot, siapa yang menolongnya? Pendek kata, banyak hal yang bisa membuat orang menjadi khawatir. Sebenarnya, saudara-saudara, khawatir dalam batas tertentu bisa dialami oleh banyak orang dan tergolong wajar. Positifnya, khawatir bisa membuat orang semakin bijaksana dan berhati-hati. Tetapi rasa khawatir yang berlebihan atau yang bahkan sudah mengganggu kehidupan itu harus dicegah dan dihilangkan. Pada zaman sekarang banyak orang yang khawatir. Khawatir apa? Khawatir banyak hal. Ada yang khawatir kalau tertular COVID-19. Berita televisi setiap hari menyiarkan pertambahan orang yang tertular COVID-19. Kalau Omikron, penularan malah jauh lebih cepat. Ada orang yang khawatir kalau terkena bencana alam. Sekarang ini banyak terjadi bencana alam itu. Misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Ada yang khawatir kalau mengalami pelecehan seksual, seperti yang akhir-akhir ini sering ditayangkan dalam televisi. Kejahatan seksual ini bahkan sudah terjadi di sekolah, di lembaga pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Saya pernah menjumpai orang yang khawatir mati pada waktu tidur. Saudara bayangkan, hidup orang ini sangat terganggu. Ia tidak bisa tidur dengan pulas dan tenang, takut mati waktu tidur. Ia mengalami stres, badannya kelihatan kurus, tidak bersemangat, dan akhirnya orang ini harus dirawat oleh dokter. Saudara-saudara yang kami kasihi, apa sih gunanya khawatir yang berlebihan itu? Tidak ada. Rasa khawatir itu bahkan bisa merugikan hidup seseorang. Karena itu Tuhan Yesus berpesan seperti disaksikan dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Mengapa kita tidak boleh khawatir akan hari esok? Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan diri kita pada hari esok itu. Tuhan Yesus juga mengajarkan seperti disaksikan dalam ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Melalui kata-katanya ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa hidup itu jangan diganggu oleh bermacam-macam kekhawatiran, apalagi apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, karena hidup kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Contoh pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya dapat dilihat pada kehidupan burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang. Burung itu tidak pernah khawatir akan apa yang hendak dimakannya. Nggak pernah dia. Padahal burung tidak menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah punya persediaan makanan. Tetapi setiap hari burung bisa makan dan minum. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan bunga bakung di ladang. Bunga itu tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tetapi keindahan bunga bakung itu melebihi dari kemegahan pakaian Salomo. Mengapa bisa begitu? Karena bunga bakung itu dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi, Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa khawatir itu
Sekali lagi, tidak ada gunanya. Banyak hak, bahkan akan merugikan hidup kita. Kita tidak mungkin tidak mau khawatir. Tetapi bagaimana kalau kekhawatiran itu tiba-tiba datang sendiri dalam hidup kita? Seorang pasien yang akan menjalani operasi jantung pernah berkata bahwa ia tidak ingin khawatir, tetapi kekhawatiran itu datang sendiri. Lah kalau begitu, bagaimana cara menghilangkannya? Caranya menghilangkan adalah dengan menyerahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menasihati kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita ingin hidup bahagia, jadi serahkan saja segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu masa depan kita. Gantikanlah kekhawatiran itu dengan penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin bahwa Allah itu berkuasa. Ia selalu menjaga dan siap menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengakhiri perenungan kita dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa sebagai manusia kami bisa khawatir, tetapi Tuhan mengajar kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu kami serahkan kekhawatiran kami serahkan masa depan kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.